Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban terbesar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi umat ini, yaitu umat Islam dan umat-umat sebelumnya, adalah kewajiban untuk senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid, umat manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menafsirkan liya'budun dengan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak tersebar di negeri kita khususnya atau mungkin di daerah kita kesyirikan yang itu mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dakwatut tauhid tidak boleh berhenti sampai kematian menjemput kita, sampai hari kiamat. Dakwatut tauhid harus terus didakwahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwatut tauhid merupakan dakwanya anbiya dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang mana tujuan mereka, visi misi mereka adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan seseorang dari perbuatan kesyirikan at-taghut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau fokus dakwah tauhid di Mekkah Al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, menanamkan tauhid sehingga lahirlah generasi-generasi emas di kalangan para sahabat. Oleh karenanya umat Islam tidak terlalu mementingkan kualitas, akan tapi kuantitas yang dipentingkan. Percuma jumlah banyak, akan tetapi seperti butiran-butiran debu yang tidak bermanfaat, yang mana mereka tidak taat kepada Allah, berbuat syirik, tidak ada gunanya. Akan tapi ketika umat Islam bertauhid kepada Allah, walaupun jumlahnya sedikit, bisa menggetarkan dunia,
Bagaimana ketika terjadi perang Badar? Umat Islam ketika itu 300 sekian orang kemudian melawan musuh-musuhnya, orang-orang kafir yang berjumlah 1000. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menangkan umat Islam dengan tauhid. Mereka mentauhidkan Allah, mereka bertakwa kepada Allah. Tauhid mereka sudah mengakar di hati-hati mereka. Ketika tauhid sudah mengakar di hati muslimin, mereka akan dengan mudah meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melarang khamr? Ketika itu di dalam agama kita, yaitu agama Islam, khamr dilarang secara bertahap, tidak dilarang secara langsung. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian sampai tahap terakhir, yaitu khamr diharam secara mutlak. Apa respon sahabat ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala tentang larangan khamr? Mereka menumpahkan khamr-khamr mereka sampai dikatakan jalanan di kota Madinah itu banjir dengan khamr. Larangan-larangan Allah ketika tauhid sudah mengakar akan mudah ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga perintah-perintah Allah akan mudah dijalankan. Oleh karenanya dakwah tauhid adalah dakwah prioritas yang harus kita dahulukan ketika kita berdakwah di suatu tempat. Dan ini sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka. Rasulullah SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlil kitab. Ini pentingnya kita mengetahui ketika berdakwah, bagaimana keadaan orang-orang yang kita dakwahi. Rasulullah SAW memberitahu, yang akan didakwai adalah ahlil kitab. Mereka memiliki kitab, mereka berasal dari agama-agama sebelum kita. Bisa jadi mereka memiliki hujah-hujah yang kemudian kita harus siapkan bantahan-bantahannya. Subhat-subhat mereka harus kita bantah dengan detail. Lalu kemudian falyakun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tad'uhum syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mengucapkan kalimatut tauhid, mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang satu-satunya yang berhak diibadai, adapun yang lainnya adalah batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kata para ulama, ketika sebuah dakwah itu yang prioritasnya bukan tauhid, maka itu adalah ciri-ciri dakwah yang batil. Tidaklah kita diperintahkan di awal-awal kita berdakwah untuk mencari kekuasaan, untuk kemudian memperbaiki ekonomi. Tidaklah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk itu. Akan tapi ketika tauhid sudah tertanam, Allah janjikan kehidupan bahagia bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah. Iman adalah konsekuensi dari tauhid. Kemudian apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang beriman? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin kemudian kita akan ragu dengan dakwah tauhid? Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan, setelah kita mengetahui betapa pentingnya tauhid, maka harus kita dakwahkan dakwah tauhid ini. Karena dakwah adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas santri, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas
para mubalik-mubalik, bukan, setiap individu kita wajib untuk mendakwakan tauhid. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar, semua harus kita tanamkan, terutama kepada keluarga-keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ketika kita sudah mengetahui, sudah menjaga diri, kemudian Allah memerintahkan, dan juga jagalah keluarga kalian. Oleh karena tidak cukup kita menjadi orang soleh. Kalau orang soleh untuk diri kita sendiri, akan tapi kita harus menjadi orang yang muslih, yang memperbaiki orang. Karena jangan menjadi orang egois yang kemudian kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tidaklah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang semuanya kita sudah hafal. Allah mengatakan wal asri, dan demi masa. Innal insana lafi khusrin. Al-insan di situ ada alif lam. Kalau kita paham bahasa Arab, alif lam lil istighraq. Semua manusia di dalam kerugian. Illa, kecuali ada 4 syarat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini tidak menjadi orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. Beramal dengan amalan-amalan saleh. Karena tidak ada gunanya iman tanpa amal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Berdakwah. Mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr. Sabar. Baik itu ketika kita belajar, kemudian ketika kita berdakwah. Pasti di dalam dakwah ada rintangan-rintangan. Tidak mulus begitu saja. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik. Ijma' kesepakatan seluruh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Akan tapi beliau memiliki musuh yang begitu banyak. Bukan hanya dari kalangan orang lain. Keluarganya sendiri memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman-paman beliau memusuhi dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, waktu tauhid tidak boleh berhenti sampai kematian menjemput kita. Sampai kemudian kita wariskan kepada murid-murid kita, kepada anak dedek kita, kepada anak-anak kita, sampai kemudian dakwah tauhid itu membawa kita kepada keselamatan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tauhid merupakan jalan keselamatan. Tanpa tauhid, orang tidak akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika orang tersebut tidak bertaubat sebelum kematian menjemputnya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Ketika diharamkan baginya surga, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Tidak ada bagi orang-orang musyrik itu penolong. Allah juga mengatakan di dalam firman yang lain, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir,
fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima daripada mereka orang-orang kafir tersebut mil'ul ardi dahaban, walaupun mereka menebus kesyirikan mereka, menebus agar tidak diadab di neraka Allah dengan satu bumi emas, walau iftadabih, tidak akan mungkin mereka bisa. Oleh karenanya ahlu tauhid adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita harus berantas dari konsekuensi tauhid. Kita betul-betul harus berantas segala macam bentuk kesyirikan agar tauhid kita sempurna, dimulai dari rumah-rumah kita. Sekarang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat kesyirikan di depan mata kita, maka kemudian kita harus betul-betul mengingkarinya. Selemah-lemah ingkar adalah kita mengingkarinya dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang kemudian kita miliki. Minimal ahlut tauhid, minimal, paling minimal ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, minimal mereka tidak kekal selama-lamanya di neraka. Itu minimal. Akan tapi kita harus mencapai lebih daripada itu. Kita harus berusaha minta kepada Allah masuk ke dalam surganya bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan keimanan kita di zaman-zaman fitnah ini, di zaman godaan yang begitu banyak, baik itu fitnatus syahawat atau fitnatus syubhat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batilal batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.